Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema manusia baru yang penuh kasih. Bacaan Alkitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 17 dan sebagai nas pembimbing Roma 8 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara memperhatikan bagaimana seorang anak kecil belajar berjalan? Awalnya, langkahnya goyah, sering jatuh, dan membutuhkan pegangan dari orang tua. Namun seiring waktu, anak itu mulai percaya diri, menapak dengan mantap, bahkan berani mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Dalam proses itu, anak itu mengalami pertumbuhan yang nyata dari ketergantungan yang total menjadi pribadi yang mulai mandiri, namun tetap membutuhkan bimbingan dan kasih. Saudara, demikian pula kehidupan rohani kita. Dalam perjalanan iman, kita dipanggil untuk menjadi manusia baru, yakni pribadi yang tidak lagi terikat oleh dosa dan kekhawatiran dunia ini, tetapi hidup dalam kasih dan dalam kuasa Roh Kudus. Di Minggu Sengsara yang keempat ini mengingatkan kita semua untuk merenungkan transformasi iman yang sejati, yakni lahir kembali sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi kasih. Bacaan kita hari ini Roma 8 ayat 9 sampai 17 menegaskan bahwa menjadi manusia baru bukan hanya sekedar perubahan perilaku, melainkan perubahan hakiki dalam hati dan hubungan kita dengan Allah. Karena itu saudara, ada 4 hal penting yang harus kita renungkan melalui pembacaan ini. Yang pertama, menjadi manusia baru. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, tetapi kamu tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 9. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 berkata begini, namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa identitas seorang Kristen ditentukan bukan oleh dunia atau nafsu daging, melainkan oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Menjadi manusia baru berarti memiliki orientasi hidup yang berbeda. Hidup yang tidak lagi dipenuhi ambisi pribadi, iri hati, atau ketakutan. Tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh yang menghasilkan buah Roh. Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seseorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan bukan hanya menjadi orang yang lebih baik menurut standar manusia, tetapi mengalami transformasi yang mendalam dalam hati dan pikirannya. Karena itu Paulus menekankan bahwa Roh Kudus adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan hal ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kasih sebagai ciri manusia baru. Dalam nas pembimbing kita Roma 8 ayat 15 menegaskan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara,
Kasih Allah adalah inti dari pengalaman menjadi manusia baru. Saat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak takut akan penghakiman, masa depan, atau kehilangan. Sebaliknya, kita hidup dalam kepastian kasih dan penerimaan Allah. Kasih ini, saudara, menjadi dasar dari semua tindakan kita, termasuk dalam menghadapi penderitaan, menghadapi konflik, dan tentunya tantangan kehidupan. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Bayangkanlah seorang guru yang dengan sabar membimbing murid-muridnya yang susah memahami pelajaran. Guru itu tidak menghukum ketika muridnya gagal, tetapi terus menuntun dengan kasih, memberi kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, hingga murid itu akhirnya mengerti. Demikianlah Roh Kudus bekerja dalam diri kita, saudara, memulihkan, menuntun, dan membimbing kita dalam kasih, bukan dengan ketakutan atau hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, hidup dalam roh, yaitu memperoleh kebebasan sejati. Dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara, menjadi manusia baru berarti hidup dalam kebebasan sejati, yakni kebebasan dari perbudakan dosa, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan untuk mengasihi tanpa pamrih. Ada banyak orang merasa bebas ketika mereka mampu melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tetapi kebebasan sejati menurut Alkitab adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang dibimbing oleh Roh. Sebagai contoh, seorang mantan pecandu narkoba mungkin merasa terjebak selama bertahun-tahun dalam kebiasaan yang merusak. Namun ketika ia menerima Kristus dan hidup dalam roh, ia mengalami kebebasan sejati. Bukan hanya dari zat yang memabukkan, tetapi juga dari rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan akan masa depan. Ia belajar mengasihi dirinya sendiri dan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan menjadi teladan bagi komunitasnya. Inilah bukti nyata manusia baru yang hidup dalam kasih dan kuasa roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat adalah anak Allah, yakni panggilan untuk hidup dalam kasih. Paulus menegaskan bahwa kita bukan hanya sekadar penerima kasih Allah, tetapi anak-anak Allah yang dipanggil untuk meneladani kasih-Nya. Roma 8 ayat 16 sampai 17 menulis begini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, menjadi ahli waris Kristus berarti kita memiliki tanggung jawab untuk mengekspresikan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kasih itu, saudara, tidak bersyarat, tidak terbatas pada orang yang mudah dicintai, tetapi menjangkau semua orang, bahkan musuh sekalipun. Salah satu contoh nyata dapat kita lihat pada tokoh sejarah yang bernama Martin Luther King Jr. Dia lahir di Amerika Serikat pada tahun 1929 di tengah diskriminasi rasial yang berat terhadap warga Afrika Amerika. Sejak muda, King menyadari ketidakadilan, tetapi ia memilih jalan kasih, bukan balas dendam.
Ia memimpin gerakan hak sipil, mengorganisir demonstrasi damai, melakukan boikot, dan protes atas kekerasan. Puncaknya ketika dia menyampaikan pidato legendaris yang berjudul I Have a Dream. Ia menegaskan impiannya tentang dunia di mana orang menilai atau orang dinilai berdasarkan karakter, bukan warna kulit. Yang mengagumkan saudara, meskipun menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan di penjara, King tetap memelihara kasih dan dalam setiap tindakannya itu nyata. Ia menolak kekerasan dan selalu mengajak pengikutnya untuk membalas kebencian dengan kasih. Hidupnya adalah contoh nyata dari Roma 8 ayat 15-17 ini, saudara. Seorang anak Allah yang berani menegakkan kebenaran, namun tetap dipimpin oleh kasih, bukan ketakutan atau dendam. Dari kisahnya, saudara, kita belajar bahwa menjadi manusia baru berarti mengasihi bahkan mereka yang menentang kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja melalui keberanian, pengorbanan, dan kesabaran kita. Saudara, kasih sebagai tanda manusia baru juga tercermin dalam hal-hal sederhana. Memaafkan orang yang menyakiti kita, memberi perhatian kepada yang lemah, menolong tanpa pamrih, dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Semua ini adalah buah roh dalam tindakan nyata yang menandakan transformasi hati kita yang sejati. Untuk lebih jelasnya, saudara, saya ilustrasikan seperti ini. Bayangkanlah kehidupan rohani kita seperti sebuah tanaman. Tanah yang keras, dipenuhi batu dan duri, hanya memungkinkan tanaman liar yang tumbuh, yang cepat layu dan tidak menghasilkan buah. Namun ketika tanah itu digemburkan, dibersihkan dari batu, dan dipupuk dengan kasih Allah, maka tanaman-tanaman yang ditanam akan menjadi buah-buah roh yang bisa bertumbuh dengan subur. Begitu pula saudara dengan hati manusia yang baru. Ketika hati dibersihkan oleh pertobatan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan oleh buah-buah roh, maka semua buah-buah roh itu akan bertumbuh dengan baik. Tindakan kasih itu bukan hasil usaha manusia semata, saudara, tetapi kerja Roh Kudus yang membentuk kita dari dalam, sehingga kita mampu mencintai seperti Kristus mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu sengsara keempat ini mau mengingatkan kita bahwa menjadi manusia baru bukan sekadar perubahan lahiri atau perilaku, melainkan perubahan identitas yang mendalam, yakni dari anak perbudakan menjadi anak Allah yang hidup dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Bacaan kita ini, saudara, sebenarnya mau menegaskan bahwa Roh Allah bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga memampukan kita untuk mengasihi tanpa pamrih. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempraktekkan menjadi manusia baru itu dengan beberapa langkah sederhana, namun bermakna. Pertama, hidup dalam kesadaran roh. Artinya, sebelum bertindak, tanyakan dulu, apakah ini dipimpin oleh roh atau oleh hawa nafsu? Kedua, memilih kasih di tengah konflik. Ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat atau perselisihan, utamakan kasih dan pengertian. Ketiga, memaafkan dan membangun hubungan. Jangan biarkan kebencian atau dendam menguasai hati kita. Kasihilah seperti Kristus telah mengasihi kita. Yang keempat, melayani tanpa pamrih.
berikan waktu, berikan tenaga, dan perhatian kepada orang lain. Terutama yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, kasih sejati adalah bukti hidup manusia baru. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin, kita bukan hanya menjadi orang yang lebih baik, tetapi menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia yang penuh luka dan sengsara ini. Seperti anak kecil di awal khotbah yang belajar berjalan, maka perjalanan kita mungkin penuh tantangan, tetapi dengan Roh sebagai pegangan, kita dapat melangkah dengan mantap menuju kehidupan yang penuh kasih dan damai. Marilah kita merenungkan dan meneguhkan hati kita bahwa menjadi manusia baru adalah panggilan untuk hidup. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi kasih dan kemuliaan Allah. Sehingga dunia dapat melihat terang Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah menjadikan kami manusia baru dalam Kristus. Ajarlah kami untuk hidup dalam Roh, meneladani kasih-Mu dan menjadi saksi dari kasih-Mu di dunia ini. Biarlah setiap tindakan kami mencerminkan kasih yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.